Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zainab Fitriani, salah satu tim dari Mayang ID yang pada malam hari ini, selamat siang, sore, pagi, malam, untuk teman-teman sahabat Mayang ID dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Kali ini kita bertemu dengan dua pemateri atau dua narasumber yang luar biasa banget nih. Ada Kak Ina dan Kak Irfan. Halo Kak Ina. Sehat ya Kak? Sehat, alhamdulillah. Oke, sekarang ini lagi aktivitas di mana nih Kak Ina dan Kak Irfan? Masih di tempat yang sama, di Manfaat Bogor dan di Tajur 2. Tajur 2. Oke, ini kedua narasumber kita, alhamdulillah saking sosmednya, kedua narasumber kita berdua ini dua-duanya lulus tes CPNS walaupun di tahun yang berbeda ya Kak. Kak Ina di tahun 2019 dan Kak Irfan di tahun 2020. Oke. Untuk malam hari ini, diskusi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tes seleksi dari SKB itu sendiri, Kak. Nah, untuk tes SKB sendiri ini sebetulnya ada berapa tahapan sih, Kak? Kalau untuk aku, karena daftarnya di kementerian ya, Kementerian Agama, SKB itu ada 3 tahap. Yang pertama psikotes, kemudian yang kedua wawancara, yang ketiga tes kerja. Jadi 3 hari itu kita ujiannya. Dan waktu itu belum pandemi, jadi masih tatap muka sama pengujinya gitu. Kalau untuk saya udah mengalami pandemi, jadi pelaksananya CAT, tapi ada 2 bagian, yaitu untuk pedagogik dan bidang. Jadi kalau misalkan karena saya guru agama, jadi bidang agama, jadi ada fikih dan lain-lain. Dan untuk mungkin yang lain bidang, jadi ada pedagogik, ada keahlian bidang. Totalnya 100 soal, 40 untuk pedagogik, 60 untuk bidang. Oke, berarti ada perbedaan nih ya Kak untuk diseleksi dari tahapan SKB ini. Untuk di kementerian berarti lebih banyak ya tahapan seleksinya. Karena dia mengharuskan memang ada wawancara sih sepertinya gitu. Baik pandemi maupun nggak pandemi gitu. Ada tes seleksi secara lisannya juga ya Kak kalau misalnya di kementerian. Tapi khusus untuk di formasi Pemkot itu kebetulan Kak Irfan nggak ada tes lisannya ya Kak. Jadi sama seperti tes sebelumnya di SKD itu masih sama menggunakan metode CAT gitu ya Kak. Oke. Nah, untuk persiapan menghadapi tes SKB ini dari Kak Irfan dan Kak Ina tuh apa sih Kak? Apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi seleksi SKB ini? Nah, untuk di SKB ini sih sudah lebih, malah kita harus lebih lebih giat lagi gitu ya, karena ini sudah di tiga kali formasi orangnya, sudah lebih otomatis ini orang yang unggulan-unggulan semua dari semua peserta SKD yang awal kan. Nah, untuk memperebutkan satu formasi berarti kita memang harus butuh perjuangan yang lebih gitu, apalagi kalau tes kita banyak materinya gitu. Ada tes kerja, jadi memang harus benar-benar dipersiapkan. Tes kerja tuh ya sesuai dengan formasi apa yang kita pilih gitu. Karena saya memilih di guru, jadi semua alat tempur guru tuh memang harus benar-benar dipersiapkan seperti RPP, silabus, kemudian media pembelajarannya juga memang harus yang benar-benar membuat si penguji itu wah memang nih layak menjadi ASN gitu. Kemudian ketika wawancara juga sama, psikotes juga sama. Jadi ya memang harus lebih digiatkan lagi lah belajarnya gitu. Oke, kalau dari Kak Irfan sendiri gimana? Iya, kebetulan saya di SKD itu posisi 3. Formasi 1, yang daftar kalau nggak salah 23, yang diambil kan 3. Saya posisi 3. Saya harus belajar lebih giat untuk bisa di posisi 1. Nah, tipsnya itu karena sudah SKB berarti kan lebih lebih ke bidang kita, lebih ke sesuai dengan ijazah kita. Jadi kita lebih giat untuk belajar. Salah satunya saya belajar dari beberapa YouTube
mungkin rekan-rekan yang udah duluan lolos PNS, terus belajar dari Telegram, karena ketika SKB saya lagi musim pandemi, jadi tidak serentak, jadi tiap provinsi berbeda-beda, dan saya menanyakan FR atau kisi-kisi dari beberapa teman yang sudah melakukan, dan itu tidak jauh berbeda. Nah, itu kita manfaatkan benar-benar, kita rangkum, kita bikin catatan, dan alhamdulillah bisa dari yang awalnya posisi 3 selisih dengan posisi 1 itu sekitar 25 poin. Di SKB saya lebih unggul sekitar 20 poin dari posisi yang yang pertama, karena untuk SKB itu 60%, sedangkan SKD 40%. Dan alhamdulillah lolos untuk di Kota Bogor. Oke, berarti di tes seleksi SKB ini harus lebih serius karena memang sudah terseleksi orang-orang terbaik ya Kak, dari seleksi administrasi, SKD, dan SKB ini adalah seleksi orang-orang terbaik dan memang harus lebih serius lagi yang mengerjakan tahapan-tahapannya. Apalagi untuk di kementerian ini ada wawancara, memang hal-hal yang harus dipersiapkan sesuai bidangnya memang harus seserius itu ya Kak dipersiapkannya. Sesuai bidangnya, karena memang tadi Kak Ina menjelaskan keahliannya di bidang kependidikan, artinya memang RPP dan lain-lain itu harus sudah dipersiapkan sebelumnya ya Kak. Oke, nah untuk tadi Kak Irfan sendiri karena tesnya sama seperti SKD, hanya CAT aja, dan juga ada kelebihannya nih kenapa tesnya di masa pandemi gitu, karena jadwalnya tidak semua serentak, jadi kita bisa menanyakan terlebih dahulu kepada orang yang sudah mendapatkan jadwal pertama ya Kak ya. Yeah. Kita yang jadwalnya terakhiran ini punya nilai plus nih, jadi bisa tanya-tanya kisi-kisi ke orang-orang yang sudah duluan melaksanakan tes SKB-nya, begitu ya Kak. Yeah. Nah, karena memang dari satu formasi ini hanya 3 orang yang bisa masuk ke seleksi SKB nih Kak. Nah, kalau misalnya dia ini peserta SKB CPNS tunggal, apakah itu memang dipastikan akan menjadi PNS atau seperti apa Kak? Iya ya. Kalau untuk misalkan di SKD hanya satu yang di atas passing grade, dia cukup datang mengikuti ujian, tapi tetap maksimal lah. Kalau saran saya jangan menyepelekan walaupun misalkan peserta tunggal, tetap belajar SKB dengan maksimal. Meskipun ya istilahnya nggak ada lawan gitu, tetap dimaksimalkan. Oke, berarti kalaupun misalnya kita adalah peserta tunggal di tes SKB, tidak menutup kemungkinan kita juga tidak akan lolos ke tahap selanjutnya ya Kak. Jadi tetap harus melaksanakan tahapan-tahapannya. Jadi tidak menyepelekan tahapan SKB-nya. Iya. Tentang kita ini adalah peserta tunggal karena satu-satunya orang yang masuk passing grade untuk melanjutkan di tes SKB, jangan juga kita jadi jumawa dan meremehkan tes SKB ini ya Kak. Apalagi sampai nggak datang. Sampai nggak datang ya. Ya itu kan dianggap berarti tidak melanjutkan ya Kak. Kalau misalnya nggak datang gitu. Nah, jangan sampai juga kayak gitu ya teman-teman sobat-sobat Mayang ID dimanapun berada. Mentang-mentang satu nih yang lolosnya jadi nggak mau datang sama sekali nih. Padahal tes ini harus tetap dilaksanakan. Begitu ya Kak. Iya. Nah, selanjutnya nih untuk kalau tadi nih Kak Irfan kan nggak ada tes psikotes dan juga wawancara nih. Kalau misalnya tips dan trik dalam menghadapi tes psikotes dan wawancara dari Kak Ina sendiri itu ada tipsnya nggak sih Kak? Karena kan ini berhadapan langsung dengan penguji. Kalau untuk psikotes kebetulan tes tulis sih waktu itu ya di Kemenak tuh tes tulis. Ya kalau nggak salah sih ya seperti psikotes kita kayak mau masuk kuliah kayak gitu lah, kurang lebih lah ya, hampir sama, bahkan hampir sama TIU lah. Kalau soal-soalnya mirip-mirip seperti TIU waktu SKD gitu. Kalau untuk saya sih mempersiapkan ke wawancara dan tes kerja kali, karena kan kita memang dinilai langsung oleh penguji. Memang penilaiannya juga si penguji itu langsung di depan laptop gitu ya, jadi nilainya langsung terupdate di aplikasi. Jadi bagaimana kita menghadapi penguji ketika wawancara, memang harus konsisten sih ya, jawaban itu harus konsisten dengan
kadang kan penguji juga ngetes masa ya sih kayak gini gitu. Jadi memang kita juga harus paham materi apa sih yang akan ditanyakan oleh penguji gitu. Kebetulan waktu itu di Kemenak itu ditanyakan tentang kebangsaan juga, lalu keagamaannya juga, bahkan kita juga ada beberapa peserta yang disuruh praktek sholat, ada yang disuruh membaca kunut dan sebagainya. Jadi memang harus untuk pertanyaan-pertanyaan kebangsaan ini memang contohnya seperti apa waktu itu ditanya ya, jihad. Apa ya? Bukan. Ditanya juga tentang organisasi, latar belakang organisasi, kemudian setuju atau tidak tentang khilafah waktu itu ya tahun 2019 itu ditanya karena memang saat itu sedang rame tentang khilafah gitulah. Jadi memang kalau kita setuju kenapa, kalau kita tidak setuju kenapa, jadi memang harus konsisten dari awal gitu supaya meyakinkan penguji gitu ya. Dan untuk tes kerja sendiri ya memang tadi ya harus dipersiapkan dengan matang bagaimana kita bisa meyakinkan penguji bahwa kita itu memang benar-benar layak menjadi ASN gitu. Dan ketika tes kerja itu ditanya juga keahlian bahasa asing, apa yang kita kuasai gitu, apa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, ditanyakan juga dan dites juga gitu. Kemudian diwawancara juga ditanyakan beberapa prestasi yang pernah kita raih dari kurun waktu setelah lulus kuliah sampai dengan mendaftar itu apa prestasinya yang menunjang untuk kita bisa diloloskan gitu loh maksudnya. Yang sesuai dengan bidang bisa. Jadi buktinya dibawa, ikut sertakan, kemudian ditunjukkan dan dijelaskan gitu. Oke, berarti pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya random ya kan? Tidak setiap peserta itu dapat pertanyaan yang sama. Dan si pengujinya juga dapat pertanyaan itu dari aplikasi penilaiannya itu. Jadi dia ngeklik keluar pertanyaan ini gitu. Ngeklik keluar pertanyaan ini gitu. Otomatis gitu ya Kak pertanyaannya. Iya. Oke, keluar random dan sebetulnya sih di tes SKB ini tes wawancaranya itu seputar materi-materi yang ada di SKD ya, hanya dipertanyakan secara lisan begitu ya Kak? Kalau untuk psikotes, tapi kalau untuk wawancara dan tes kerja memang sudah masuk ke bidang masing-masing kan namanya juga seleksi bidang ya. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing. Karena saya di Kementerian Agama mungkin ada tes ngaji juga, ada tes baca Quran juga gitu. Jadi memang sudah ke bidangnya gitu. Oke, jadi gimana instansinya juga ya Kak kalau misalnya di Kemenang berarti ada keagamaannya, terus Kemenang juga kan banyak nih formasi-formasinya dan itu pun sesuai bidang-bidang dan formasi yang kita ambil ya Kak. Nah terus juga nih untuk tadi saya tangkap bahwa kita juga harus melek isu-isu terkini ya Kak, supaya kita ditanya itu kita bisa menjawab juga. Jadi nggak hanya materi-materi yang baku dan pokok gitu, tapi memang isu-isu yang sedang berkembang kontemporer, isu-isu kontemporer saat itu gitu. Betul. Isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan instansi dan bidang yang kita ambil juga tidak menutup kemungkinan akan hadir pertanyaan itu ya Kak. Iya. Oke, kalau misalnya untuk seleksi wawancara dan tes kerja, ya itu kembali ke kehususan gitu ya Kak. Ketika tadi Kak Ina kan ngambil formasi guru agama gitu. Guru agama ya Kak, betul Kak? Ya, betul. Nah, guru agama berarti ya kita harus memperdalam dari formasi yang kita ambil. Kalau misalnya guru agama berarti apa aja nih yang harus dipersiapkan. Kalau misalnya guru matematika mungkin banyak rumus-rumus yang harus kita hafalkan dan disampaikan ketika tes wawancara dan kerja, bisa jadi seperti itu ya Kak. Nah, dari sekian banyak tips dan trik atau dari sekian banyak proses yang dilalui oleh Kak Ina dan Kak Irfan, apa sih hal yang tidak terduga yang membantu persiapan kelulusan tes CPNS ini gitu. Jadi kayak sebenarnya kita nggak menduga-duga sih bisa lulus CPNS ini, tapi apa sih hal yang di luar belajar itu yang itu menunjang bahwa oh ternyata hal ini nih yang buat kita bisa lulus CPNS selain belajar dan time management itu ada nggak sih Kak? Nah, pasti ada ya. Kalau yang pertama pasti doa orang tua sih. Doa orang tua yang benar-benar setiap malam tanpa kita minta mendoakan kelulusan gitu kan, pasti itu yang mungkin mengetuk pintu langit
untuk meluluskan kita gitu. Tapi aku ada ini sih waktu tes SKD itu kan sebenarnya aku nggak lolos passing grade waktu itu. Jadi memang sampai saking kesalnya itu karena waktu itu kebagian SKD itu sesi 5. Sesi 5 itu jam setengah 5 sore jadwalnya. Tapi waktu itu saya masuk tuh setengah 12 malam. Setengah 12 malam baru tes, posisi perut lapar karena mau makan takut dipanggil. Mau makan takut dipanggil. Jadi posisi lapar, udah malam ngantuk tapi harus ikut tes gitu kan. Akhirnya pas tahu nggak lulus passing grade, TKP-nya kurang sedikit lah poinnya. Akhirnya saya kesel, kartu ujiannya saya robek. Padahal nggak boleh itu. Kalau kita lulus tuh nggak boleh. Jadi itu kartu yang ada capnya itu nanti dibawa lagi ketika SKB. Nah, ketika saya udah tahu nggak lulus, saya buang. Kemudian ada surat edaran bahwa ternyata saya masuk nih diloloskan ke SKB gitu. Akhirnya, alhamdulillah ternyata ya mungkin inilah salah satu jalan yang nggak diduga ya. Karena udah malam, capek, lapar, kemudian nggak masuk passing grade, tapi ternyata alhamdulillah masih bisa ada kesempatan. Makanya ketika SKB saya maksimalkan. Oh, ini saya udah dapat kesempatan kedua nih. Harusnya saya mungkin nggak lolos, tapi alhamdulillah banyak teman-teman juga mungkin yang nggak lulus passing grade, jadi masih ada kesempatan, jadi harus dimaksimalkan di SKB gitu. Mungkin ada cerita dari Kak Irfan? Ya, baik. Kalau saya SKD posisi 3 untuk melampaui posisi 1 kan cukup berat ya. Jadi selain kita belajar, kita harus ditambah ibadahnya. Setiap kita melakukan ibadah, misalkan sedekah apapun itu, kita niatkan, kita mohonlah untuk hajat kita. Pokoknya setiap kita melakukan kebaikan, niatkan pengen lulus, yakin lulus. Terus setiap mau ujian, saya selalu telepon orang tua minta doa. Terus sempatkan untuk pulang, kalau misalkan teman-teman anak rantau pulang, minta doa ke orang tua, ke guru-guru, ke kiai. Setiap orang yang ditemukan minta doa. Siapa tahu dari salah satu mereka, beberapa mereka, Allah ada kabulkan. Doa yang diijabah. Ada yang kan kita nggak tahu doa siapa yang diijabah. Karena untuk ibaratnya saya di posisi 3 melangkah ke posisi 1 kan sangat sulit, sedangkan selisihnya 25 poin. Dan alhamdulillah karena doa-doa orang-orang terdekat, rekan-rekan, keluarga, alhamdulillah bisa mengikuti jejak istri saya menjadi PNS. Gitu. Oke, alhamdulillah sekali ya Kak, dari segala persiapan itu ya keajaiban yang paling utama ya Kak. Walaupun misalnya kita sudah serius, tapi kalau misalnya keajaiban dan amanah itu belum sampai pada diri kita ya tetap aja ya belum bisa melampaui itu. Dan juga selain persiapan yang memang matang, entah itu belajar, manajemen waktu, juga kekuatan doa ya, jangan sampai kita menyepelekan kekuatan doa, karena itu yang paling utama ya Kak. Kalau tadi kata Kak Ina dan Kak Irfan, kita nggak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan. Makanya ketika kita bertemu dengan siapapun, mohon doanya untuk bisa lolos, apalagi doa dari orang tua kita yang sangat diperlukan dalam menghadapi tes seleksi ini. Ya, tapi kita juga jangan sampai hanya bergantung pada doa saja. Tapi memang kesemuanya itu saling berkesinambungan. Entah itu belajarnya, time manajemennya, juga doa-doa. Kita juga jangan sampai terputus gitu ya, Kak? Iya. Oke, terima kasih ya Kak atas waktu dan kesempatan berdiskusinya pada malam hari ini dengan Kak Ina dan juga Kak Irfan dalam sesi diskusi di Mayang ID ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman Mayang ID ini termotivasi dengan cerita-cerita tadi dari Kak Ina dan Kak Irfan. Juga dapat bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.